Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Yonatan. Sebelum kita lakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, yang seperti Bapak bilang tadi, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online karena situasi saat ini Corona makin merajalela, tapi tidak apa-apa kan. Yang penting kita bisa belajar untuk menuntut ilmu kita ya. Oke anak-anak, Bapak hari ini akan men-share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ini karena pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kelas 4 dan pada hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Nah, pasti anak-anak nggak sabar nih mau belajar apa kita pada hari ini ya. Oke, nah sebelum kita lakukan pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Yang pertama adalah melalui penugasan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan sifat dari tokoh-tokoh pada teks cerita Sang Kuryang dengan benar. Kemudian, melalui penugasan LKPD, peserta didik diminta untuk menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita Sang Kuryang dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga, dengan menyimak video dari YouTube, peserta didik mampu memperagakan gaya dan gerak dorong pada meja. Keempat, melalui penugasan LKPD yang diberikan, peserta didik diminta untuk menyimpulkan perbedaan dari gaya dan gerak dengan benar. Itu tadi tujuannya ada 4 yang kita akan gali. Kemudian yang seperti Bapak bilang tadi, bahwa kita akan belajar tentang teks fiksi cerita Sang Kuryang. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam teks ceritanya, Bapak akan menjelaskan apa itu teks fiksi. Nah, teks fiksi ini adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, teks fiksi itu tidak berdasarkan kisah nyata. Itu hanya imajinasi dari manusia membuat cerita. Jadi, ngarang, bisa dibilang ngarang lah. Seperti itu. Contohnya kayak Sang Kuryang tadi, terus ada ceritanya Putri Salju, Cinderella, mungkin ada juga cerita Spider-Man. Nah, yang anak-anak tahu pasti kan Spider-Man superhero, nah itu termasuk cerita teks fiksi, atau Superman atau Batman, nah itu juga termasuk teks fiksi anak-anak. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan percaya dengan fiksi itu, memang ceritanya seru, tapi itu hanya khayalan, hanya imajinasi seorang manusia untuk membuat cerita tersebut. Oke, dan setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas dari daerahnya. Nah, contohnya seperti Malin Kundang yang dari Sumatera Selatan, terus ada Roro Jonggrang yang dari Yogyakarta, kemudian ada Selindapait yang dari cerita Sumatera Selatan. Nah, itulah pokoknya banyak cerita rakyat di daerah masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini dia anak-anak, sebelum kalian masuk dalam cerita, ada pentingnya kita mengenal unsur-unsur teks fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi terbentuknya sebuah sebuah cerita. Sabar ya. Bapak ini dulu nih. Ini sebuah cerita. Kurang lengkap nih Bapak nih, sorry. Nah itu, jadi tema ini, tanpa adanya tema, cerita tidak bisa terbentuk. Maka dari itu pentingnya sebuah tema ini untuk membentuk dan membangun cerita. Dan yang kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Jadi kalau cerita nggak ada tokohnya, nggak ada pemainnya, nggak seru. Kita mau lihat apa? Kita mau menyaksikan apa dari cerita nih kalau ada tokohnya? Nggak ada si A, nggak ada si B, nggak ada si C, nggak ada manusianya gitu. Aneh kan, seperti itu kan. Mungkin anak-anak merasa ini cerita sini kok nggak ada tokohnya, nggak ada orang yang main di ceritanya, pasti seperti itu kan. Jadi tokohnya sangat penting.
Kemudian ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Jadi alur ini enggak seperti jalan ceritanya dari awal, pertengahan hingga akhir cerita seperti itu. Kemudian ada latar-latar adalah menjelaskan dalam suatu keadaan. Nah, latar ini dibagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, jadi kalau cerita misalnya si A pergi ke rumah. Nah, jadi rumahnya latar rumahnya itu adalah latar tempatnya. Kemudian saat Budi pergi ke pasar, ia berangkat jam 9 pagi. Nah, waktunya berapa? Waktunya kapan? 9 pagi, seperti itu. Dan suasana pada hari ini sangat menyedihkan sekali karena hujan turun. Nah, itu termasuk latar suasana. Seperti itu. Jadi, dalam cerita teks fiksi itu tidak ada yang namanya tidak ada latar. Di semua cerita ada latar dan memuat tiga komponen, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi pesan apa yang terkandung dalam cerita itu kayak buat ini ceritanya ini mengandung apa, pesan apa yang terdapat, itu bisa kalian sendiri sampaikan seperti itu ya. Nah, yang tadi Bapak bilang tadi bahwa tokoh itu sangat penting di cerita fiksi anak-anak. Dan tokoh ini dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kita bahas sama-sama ya. Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita fiksi, dan biasanya kebanyakan tokoh utama itu adalah tokoh yang baik karena dia pemegang inti dari sebuah cerita, dan kebanyakan yang Bapak saksikan di cerita fiksi itu tokohnya ada tokoh yang baik karena tokoh utama ya. Kemudian ada antagonis, di mana tokoh antagonis ini adalah tokoh yang jahat dalam cerita fiksi. Seperti contohnya kayak cerita Putri Salju tuh. Itu tokoh antagonisnya seorang penyihir seperti itu. Terus ada cerita Cinderella, antagonisnya tuh ibu tirinya dan 2 saudara tirinya seperti itu. Nah, jadi antagonis adalah tokoh yang sangat jahat dalam sebuah cerita fiksi. Kemudian ada tritagonis, yaitu adalah tokoh pembantu. Yang bisa dibilang adalah tokoh pelengkap. Tokoh pelengkap dari mana? Bisa tokoh pelengkap dari protagonis, bisa tokoh pembantu dari antagonis. Seperti itu. Jadi tokoh tritagonis ini juga sangat mempengaruhi di cerita fiksi karena dia adalah tokoh pembantu dan serta pelengkap. Seperti itu. Nah, anak-anak nih, ini tau gak ada yang tahu ini gambar apa nih? Ada orang nendang kapal perahu nih. Tendangannya pakai kaki kanan nih. Waduh. Ada yang tahu nggak nih? Ini adalah cerita Sangkuriang. Nah, Sangkuriang ini berasal dari Jawa Barat. Nah, jadi pada teks kita ini kita akan menyimak dari teks cerita Sangkuriang yang berasal dari Jawa Barat ini. Bagaimana sih cerita dia? Oke. Di sini Bapak sudah menemukan teks ceritanya. Kalian bisa menyimak di sini. Nah, ini dia. Bapak besarkan dulu ya. Nah, ini. Sangkuriang. Nah, judulnya Sangkuriang, seperti yang Bapak bilang tadi. Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat ini ya. Aduh, salah ini nih. Jawa Barat bernama Dayang Sumbi yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumau. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga sekaligus bapaknya. Aneh kan anak-anak ceritanya karena ini fiksi. Kemudian pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang teringat bahwa ibunya senang hati rusa. Akhirnya Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun, Tumang kehilangan jejak rusa tersebut dan Sangkuriang menjadi marah karena Sangkuriang sangat ingin memberikan hati
hati rusak pada ibunya. Maka sang Kuryang pun membunuh Tumang anjingnya tadi untuk mengambil hati dan kemudian dia pulang. Sesampainya sang Kuryang di rumah, ia memberikan hati didapatkannya dari berburu kepada ibunya untuk dimasak. Saat memakannya, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakan pada sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan wajah ketakutan, "Tumang mati." Nah, Dayang Sumbi pun si ibunya ini marah, bukan main, dan memukul kepala sang Kuryang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi, salah anak, Dayang Sumbi sangat menyesali. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa hingga suatu hari sang dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua. Nah, seperti itu. Kemudian setelah diusir ibunya, sang Kuryang berkelana ke berbagai tempat. Akhirnya sang Kuryang kembali ke tempat Dayang Sumbi, kemudian kedua orang tersebut pun bertemu. Jadi setelah sang Kuryang ini pergi, akhirnya dia kembali dan bertemu dengan ibunya. Tetapi sang Kuryang akhirnya jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Nah, sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi menerimanya. Pada saat sedang berduaan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala sang Kuryang yang menanyainya kepada sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab ini bekas luka akibat dipukul dengan sendok nasi oleh ibunya. Mendengar pernyataan tersebut, Dayang Sumbi kaget dan memberitahu sang Kuryang bahwa dia adalah ibunya. Namun sang Kuryang tidak percaya dan tetap berniat menikahinya. Jadi pada paragraf ini sang Kuryang ini tidak tahu bahwa Dayang Sumbi pun ibunya, dan sebaliknya Dayang Sumbi pun tidak tahu kalau kekasihnya itu adalah anak kandungnya sendiri. Kemudian Dayang Sumbi mengajukan permintaan, dia minta dibuatkan perahu layar dalam sehari, tidak boleh lebih. Sang Kuryang menyanggupinya atau menurutinya, dan sang Kuryang membendung sungai Citarum untuk tempat perahunya. Dalam pembuatannya, sang Kuryang mendapatkan bantuan dari jin hasil taklukannya dalam perantauannya. Jadi pas perantauannya dia kayak berantem sama jin terus dia menang gitu. Karena bantuan dari jin tersebut, perahu itu pun hampir selesai. Dan Dayang Sumbi pun memohon kepada dewa. Dayang Sumbi membuat ayam jago berkokok lebih awal, dan akhirnya berhasil. Jin yang membantu sang Kuryang lari ketakutan dan meninggalkan sang Kuryang sendirian. Karena kesal perahu sang Kuryang itu kesal, perahu tersebut ditendangnya dan terjatuh di atas gunung dan menyatu dengan gunung dan bernama Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang akhirnya meninggal karena terjatuh ke dalam sungai Citarum. Jadi anak-anak, itu tadi cerita dari sang Kuryang. Maaf kalau banyak kesalahan penulisan dalam teks ini, tetapi kalian tetap bisa menyimak dan mencermati dari teks sang Kuryang yang bisa Bapak jelaskan tadi. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi. Nah, itu tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa cerita sang Kuryang itu yang tadi dia bunuh seekor anjing yang berasal tuh, yang artinya yang dimaksud anjing itu adalah bapaknya, titisan dewa, dan akhirnya dia membunuh karena ia kesal dan akhirnya ditempar sendok makan oleh ibunya, dan lalu dia pergi. Dan kemudian beberapa tahun kemudian dia bertemu dengan Dayang Sumbi, tetapi mereka berdua tidak tahu bahwa mereka ini memiliki hubungan darah seperti itu. Dan kemudian Dayang Sumbi meminta sang Kuryang untuk membuat perahu, tetapi sayangnya usahanya dari sang Kuryang itu gagal karena sang ibu memohon kepada dewa untuk menyuruh membuat ayam kokok sebelum fajar, seperti itu. Jadi sang Kuryang ini kesal, akhirnya menendang perahu tersebut sampai ke gunung, dan akhirnya gunung itu dinamakan Gunung Tangkuban Perahu hingga saat ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, dan yang kemudian, nah di sini Bapak sudah menyediakan sebuah 2 LKPD yang harus kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek, harus jujur loh ya. Nah, LKPD-nya ini seperti ini anak.
Nah, ini yang pertama yaitu silahkan, maafin yang banyak kesalahan penulisan ini. Silakan untuk menuliskan pesan moral dari cerita Sanggor yang sudah dicermati, karena dari unsur-unsur teks itu ada amanatnya atau pesan moralnya. Jadi anak-anak silakan menuliskan pesan apa yang terkandung dalam teks Sanggor yang tadi yang sudah Bapak bacakan. Kalau kalian ingin membaca ulang, silakan. Itu pilihan kalian, Bapak tidak bisa melarang. Dan yang kemudian ada lagi, nah, dan yang kedua IKPD-nya yaitu, nah, jelaskan sifat dari tokoh-tokoh pada teks cerita Sangkuriang yang sudah dibagikan, yang sudah Bapak jelaskan tadi maksudnya ya. Jadi kan ada kalau tokoh Sangkuriang sama tokoh yang Sumi. Jadi di situ kalian bisa menyampaikan sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Oke, itu akhir kata dari Bapak. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyediakan waktunya untuk belajar pada hari ini bersama Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa berguna dan berdampak bagi kalian semua. Mohon maaf jika Bapak saat menjelaskan atau membacakan teksnya buru-buru atau kecepatan, dan juga Bapak minta maaf kalau tadi pas di teks Sangkuriang tuh banyak kesalahan kata yang, jadi nanti Bapak bisa memperbaikinya agar kedepannya tidak terjadi kesalahan lagi ya. Oke anak-anak, terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak karena kita tadi mengawali dengan doa dan kita akan menutupkan dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selamat melakukan aktivitas yang lain. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap di rumah saja, karena ya seperti Bapak bilang di awal tadi, kalau corona di Indonesia masih merajalela. Jadi pentingnya kalian untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit termasuk virus corona seperti itu ya. Oke anak-anak, sampai jumpa.